Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 PIP kelas C yang akan mengangkat tentang kasus kekerasan terhadap wanita dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Nama saya Shalom Nitema Tama Putri Surbakti dengan NPM akhir 119. Nama saya Davina Bila Irianti dengan NPM terakhir 120. Nama saya Syarifah Maharani Salsabila dengan NPM terakhir 096. Nama saya Gladys Saraki dengan NPM akhir 116. Dilansir dari laman IDN Times Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 17 Desember 2021, ada setidaknya 959 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak-anak. Kasus yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan pada tahun 2019, yaitu 545 kasus, dan pada 2020 yaitu 845 kasus. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau singkatnya DP3AP2KB Provinsi NTB mencatat setidaknya 392 kasus pada pada perempuan, dan 567 kasus pada anak-anak sejak Januari hingga 16 Desember 2021. Kekerasan yang terjadi karena beberapa faktor. Kabupaten Lombok Timur merupakan penyumbang kasus kekerasan seksual paling tinggi di NTB. Tercatat sekitar 371 kasus dengan 181 kasus terjadi pada perempuan dan 190 kasus pada anak-anak. Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi NTB memberikan pendampingan kepada setiap korban kekerasan pada anak. LPA berkoordinasi dengan dinas masing-masing daerah untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan, termasuk anak-anak yang menjadi pelaku. Ketua LPA mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam memberikan pengawasan dan penjagaan kepada anak-anaknya. Keluarga harus menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak dan perempuan. Meski kondisi sejauh ini sangat bertolak belakang, sebab kasus kekerasan pada anak dan perempuan justru banyak terjadi di lingkungan keluarga. Hal inilah yang menjadi catatan pada tahun 2021, sehingga diharapkan penguatan kapasitas keluarga semakin digencarkan. Lembaga eksekutif adalah salah satu dari 3 cabang pemerintah di sebuah negara, bersama dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Lembaga eksekutif bertanggung jawab menjalankan kebijakan dan keputusan pemerintah. Lembaga eksekutif memiliki tugas dan wewenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di negara, mengatur polisi dan angkatan bersenjata, merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, serta program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan administrasi negara, merancang atau membuat undang-undang, lalu membimbingnya kepada badan perwakilan, dan mengeksekusi rencana-rencana untuk menjalankan pemerintahan. Lembaga eksekutif juga memiliki kewenangan dalam menjalin dan menjaga hubungan dengan negara-negara, mewakili negara dalam perjanjian internasional, negosiasi diplomatik, dan kerjasama regional maupun global. Dalam hal kekerasan perempuan dan anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan memiliki wewenang untuk meningkatkan kesadaran publik, melakukan pemantauan, pencarian fakta, dan pelaporan tentang situasi kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, meninjau hukum dan kebijakan, dan melakukan penelitian strategis, memberikan saran, dan mempertimbangkan tentang kebijakan kepada lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat, dan mengembangkan kerjasama di tingkat nasional, regional, dan internasional. Selain itu, pemerintah Provinsi NTB juga memiliki keseriusan dalam upaya mencegah, menangani, dan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lembaga eksekutif di NTB memiliki rasa tanggung jawab untuk menangani kasus kekerasan anak dan melakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan anak di wilayah tersebut. Upaya yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dalam menangani kekerasan perempuan dan anak meliputi 1. Meningkatkan kekerasan publik tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2.
menyusun kebijakan dan program pemerintah yang berpihak pada perempuan dan anak korban kekerasan. Ketiga, meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4. Menerapkan undang-undang untuk mengatur tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan anak, dan hak asasi manusia. Kelima, memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan, keselamatan diri, dan lingkungan. Dalam konteks NTB, pemerintah NTB juga melakukan keseriusan dalam upaya mencegah, menangani, dan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Salah satu lembaga legislatif yaitu DPRD Provinsi NTB mengambil langkah yang bertahap untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Pada tanggal 11 Januari 2019, DPRD Provinsi NTB menggelar audiensi dengan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Provinsi NTB bersama Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga berencana BP3A P2KB Provinsi NTB yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan DPRD Provinsi NTB yang dipimpin oleh Ketua Komisi 5 Haji MNS Kasdiono. Agenda dari pertemuan ini adalah untuk membahas dan mencari solusi terhadap kasus kekerasan pada anak dan wanita di Provinsi NTB. Pada 22 Mei 2023, pemerintah Provinsi NTB akan membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terutama kepada korban kasus kekerasan perempuan dan anak di NTB. Nah, hal ini tuh dipicu oleh kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pendampingan terhadap korban yang mengalami trauma, baik secara psikologis maupun fisik, serta mengambil langkah persuasif jika ada intimidasi dari pelaku ke korban. Lembaga ini juga digunakan untuk melindungi dan memastikan hak para korban untuk diakui selama proses hukum berlaku. Lembaga Legislatif Provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sinergi antara pemerintah daerah dan juga daerah pusat merupakan dilakukan juga untuk mengadakan seperti rapat dengan Komnas Perempuan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 merupakan contoh bagaimana lembaga legislatif bertindak dalam menanggulangi dan melindungi anak dari berbagai macam kekerasan. Terdapat pula kampanye 16 HAKTP yang mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap wanita, baik secara internasional, nasional atau di Indonesia terutama, dan daerah regional seperti di Provinsi NTB. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang isu kekerasan berbasis gender, serta membangun kerjasama yang lebih solid untuk menghapus kekerasan terhadap wanita. Meskipun begitu, angka kekerasan terhadap wanita dan anak, khususnya kekerasan seksual di NTB masih tergolong cukup tinggi. Ada banyak faktor yang menghalanginya seperti kurangnya pemahaman dari segi pengetahuan dan juga segi agama, kesadaran masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya patriarki yang sangat kental di setiap sukunya, kemudian sikap wanita yang masih belum teredukasi dan juga mudah terintimidasi oleh si pelaku yang menumbuhkan rasa ketakutan di dalam dirinya. Pemerintah wajib menggalakkan program-program yang sudah dibuat oleh program daerah untuk menekan angka kasus kekerasan ini, sebab wanita dan anak juga merupakan manusia yang memiliki hak untuk hidup tanpa rasa trauma ataupun takut yang menghantui mereka. Sebuah program yang hanya menjadi wacana dan juga tidak dapat terrealisasikan hanya akan menjadi
program atau hal yang sia-sia jika tidak dapat diterapkan kepada masyarakat dan menjadi pemicu Indonesia darurat kekerasan terhadap wanita dan anak. Sekian dari saya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dimulai pada tahun 2019. Total dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi adalah 545 kasus. Kemudian meningkat drastis pada tahun 2020 dengan total sebanyak 845 kasus, dan pada tahun 2021 total sebanyak 959 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mana hal tersebut hampir menyentuh angka 1.000 kasus dalam 1 tahun. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3A 2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat setidaknya 395 kasus untuk kekerasan terhadap perempuan dan 567 kasus kekerasan terhadap anak. Sebagaimana banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan terus meningkat, maka lembaga yudikatif mengeluarkan gagasan baru untuk minimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gagasan tersebut berupa pasal dan hukuman bagi para pelaku kekerasan perempuan dan anak. Pasal 545 KUHP ini salah satu contohnya. Pasal 454 KUHP merupakan pasal yang diciptakan untuk menghentikan kasus kekerasan perempuan dan anak yang semakin besar. Hal ini tentunya berguna dan sangat menguntungkan terutama bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hukuman bagi para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pidana yang paling singkat selama 4 tahun dan yang paling lama selama 15 tahun. Atau denda sebesar 12 juta hingga 300 juta berdasarkan pasal 11. Lembaga yudikatif juga membentuk lembaga pemerintahan yang bernama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau bisa disebut dengan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan ini adalah lembaga nasional independen, lembaga yang berfokuskan untuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan serta penegakan dan pengajuan hak asasi perempuan. Mereka juga melakukan sensus prosentase kasus dan mengelompokkan jenis kasus berdasarkan latar belakangnya dan juga hukumannya. Pada November 2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan bertemu dan mengadakan dialog bersama 20 orang perwakilan jaringan masyarakat sipil pegiat isu anti kekerasan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dialog ini bertempat di kantor LBH Apik NTB, dan dialog ini juga turut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan. Pertemuan tersebut bertepatan dengan dimulainya kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau 16 HAKTP. Hal tersebut yang didiskusikan dalam dialog adalah informasi terbaru mengenai perkembangan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS, pengenalan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau SPPT PKKTP, strategi kampanye, serta pengalaman dan praktik baik kasus kekerasan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Barat. Hasil dari dialog ini adalah sebuah advokasi yang mana advokasi juga dapat ditujukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mendukung adanya payung hukum pencegahan dan penanganan kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender lain. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.